Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ayunda. Sesuai dengan janji saya pada video sebelum ini, kali ini saya akan sharing tentang ngapain aja sih selama 4 hari 3 malam di Karimun Jawa dan juga biaya yang sudah saya keluarkan pada saat itu. Tapi sebelumnya teman-teman perlu tahu nih bahwa saya berangkat ke Karimun Jawa itu tanpa menggunakan agen wisata yang ada di Karimun Jawa. Jadi, seluruh acara, baik itu tempat yang saya kunjungi maupun biaya yang sudah saya keluarkan, itu semua saya pribadi yang mengaturnya. Oke deh, langsung aja ke pengeluaran dan juga apa-apa aja yang sudah saya lakukan selama di Karimun Jawa. Saya membaginya menjadi beberapa bagian, dan yang pertama itu biaya bensin, yang kedua adalah biaya penginapan, yang ketiga adalah transport, dalam hal ini adalah ferry yang saya gunakan, yang keempat tentang destinasi yang saya kunjungi, yang kelima tentang makan, dan yang keenam tentang oleh-oleh. Oke, langsung masuk ke biaya bensin. Jadi kebetulan saya menggunakan motor Matic merek Honda Beat. Kemudian saya berangkat dari Jogja menuju ke Jepara, kemudian ke Karimun Jawa, kembali ke Jepara, ke Semarang, dan berakhir di Jogja lagi. Karena saya sempat menginap 2 malam di Semarang, maka total keseluruhan isi bensin saya ada 5 kali. Tapi kalau tanpa mampir ke Semarang, kemungkinan hanya isi bensin sebanyak 4 kali. Jadi total keseluruhan biaya bensin yang saya keluarkan pada saat itu sekitar Rp120.000. Ini dalam catatan 4 kali loh. Kalau misalnya 5 kali isi bensin, keseluruhannya adalah Rp155.000. Yang kedua, penginapan. Karena saya sempat bermalam di Jepara itu selama 1 malam, supaya bisa tepat waktu masuk ke kapal feri dan ikut layar bersama kapal feri, yaitu KMP Singginjai. Saya memesan melalui aplikasi Agoda dan saya membayar Rp107.438. Penginapan selanjutnya ketika saya di Karimun Jawa itu selama 3 malam, total keseluruhannya adalah Rp216.000 dan ini saya pesan melalui Tokopedia. Pengeluaran ketiga yaitu tentang transportasi. Di sini saya menggunakan KMP Singginjai karena kapal tersebut bisa membawa motor saya sekaligus. Ada 2 alternatif kapal yang bisa kamu gunakan ketika hendak mengunjungi Karimun Jawa. Tapi kebetulan kapal yang satu itu tidak bisa membawa motor saya, sehingga saya menggunakan KMP Singginjai di mana dia berangkat pada pukul 7 pagi. Dan biayanya adalah sebagai berikut. Untuk tiket orang dikenakan biaya sebesar Rp92.500. Dan untuk tiket motor itu sebesar Rp81.000. Di sini kita perlu nambah 2.000 nih. Untuk apa? Untuk entry pelabuhan. Lanjut ke pengeluaran yang keempat, yaitu destinasi. Pasca sandar di Karimun Jawa, kurang lebih sekitar jam 12 siang,
Tidak lama setelah itu saya langsung mengunjungi Pantai Bobi. Masuknya Rp10.000. Tapi sebenarnya saya ke Pantai Bobi itu cuma transit. Karena tujuan pertama saya pasca sandar di Karimun Jawa yaitu ke Penangkaran Penyu. Dimana kalau kita mau ke sana memang harus melalui Pantai Bobi. Jadi dari Pantai Bobi itu kita bisa menyewa kapal, di mana satu kapal itu kurang lebihnya harganya sekitar Rp100.000. Tapi kebetulan saat itu saya mengajak satu orang yang kebetulan satu hostel dengan saya dan dia mau ikut. Jadi lumayan deh kita bisa patungan untuk satu kapal. Jadi saya mengeluarkan sebesar Rp50.000 untuk sewa kapal dari Pantai Bobi ke Penangkaran Penyu. Kemudian untuk entry di Penangkaran Penyu itu kita membayar sebesar Rp10.000. Dan kita tuh sebenarnya bisa melepaskan tuki atau anak penyu itu per ekornya Rp10.000. Dan waktu itu saya memutuskan untuk melepaskan 4 ekor sekaligus. Jadi total pengeluaran saya di hari pertama sebesar Rp110.000. Cukup tinggi juga ya. Dan di hari kedua masuk ke destinasi utamanya yaitu snorkeling. Untuk tur laut tersebut saya membayar sebesar Rp200.000. Di mana tur laut itu dilaksanakan mulai dari pukul 9 sampai dengan pukul 5 sore. Oh iya, kelupaan. Jadi, waktu tur laut itu saya sempat mampir ke Penangkaran Hiu, di mana ketika kita masuk ke Penangkaran Hiu dan berfoto dengan hiu, kita dikenakan biaya sebesar Rp20.000. Jadi, total pengeluaran untuk destinasi di hari kedua sebesar Rp220.000. Lanjut ke hari ketiga. Jadi kunjungan pertama saya yaitu Bukit Love. Biaya yang dikeluarkan pada saat itu sebesar Rp15.000. Selanjutnya di hari ketiga saya berkunjung ke pantai Laindra Beach atau biasanya disebut dengan Sunset Beach. Itu saya ke sana ke pantai tersebut gratis, jadi nggak ngeluarin biaya sama sekali. Selanjutnya saya mampir ke Pelabuhan Legon Baja. Jadi ketika di pelabuhan itu kita masuk juga nggak bayar alias gratis. Selanjutnya saya mampir ke Pantai Anora, di mana itu kita dikenakan biaya sebesar Rp10.000. Dan terakhir saya berkunjung ke Tanjung Gelam, di mana pantai ini salah satu primadona untuk menikmati sunset di Karimun Jawa. Biaya yang dikeluarkan sebesar Rp5.000, murah banget kan? Jadi total pengeluaran destinasi di hari ketiga sebesar Rp30.000. Lanjut di pengeluaran atau biaya makan. Di sini saya agak boros ketika makan malam di alun-alun. Gimana gak boros? Karena saya pesan 1 nasi dengan 1 ikan dan juga 1 menu masakan laut lainnya. Jadi saya memesan 2 lauk plus 1 nasi. Hari pertama saya habis Rp70.000 untuk 1 udang kipas dan juga 1 cumi plus nasi. Kemudian hari kedua saya membeli sarapan di pasar, itu murah banget, cuma Rp10.000. Dan di hari kedua siang itu kita sudah masuk ke tur laut. Jadi makan siangnya kita sudah disediakan oleh fasilitator yang membawa kita dalam satu kapal.
Kemudian untuk makan malam saya habis Rp60.000. Di hari ketiga saya kembali membeli sarapan di pasar sebesar Rp10.000. Kemudian siangnya saya membeli burger sebesar Rp15.000. Dan malamnya saya makan di restoran apung, dan itu view-nya oke banget, tempatnya nyaman banget, makanannya enak banget, dan saya hanya habis Rp40.000. Dan di hari terakhir, hari keempat, saya membeli sarapan di sekitar pelabuhan, itu hanya Rp8.000. Jadi, total pengeluaran dalam hal makanan yang saya keluarkan selama 4 hari 3 malam di Karimun Jawa itu sebesar Rp213.000. Dan pengeluaran saya yang terakhir yaitu membeli oleh-oleh. Jadi kurang lebih saya mengeluarkan sebesar Rp150.000. Itu yang saya beli adalah kerupuk dan juga ikan asin. Ini termasuk murah sih karena saya membelinya di pasar tradisional dan itu masih fresh semua. Dan yang menjadi catatan di sini adalah ketika kamu membeli oleh-oleh di pasar tradisional, kamu harus belinya pagi hari. Karena pasar tradisional itu yang di Karimun Jawa jam 9 itu sudah mulai sepi. Jadi baiknya kalau kamu ke pasar tradisional di Karimun Jawa itu sebelum jam 9 pagi ya. Tapi kalaupun kamu nggak punya waktu atau nggak sempet ke pasar, sebenarnya ada juga kok oleh-oleh yang serupa berupa kerupuk dan juga ikan asin yang dijual di alun-alun. Jadi waktu itu saya sempat lihat malam hari ada yang menjual kerupuk dan juga ikan asin di alun-alun. Dari penjelasan saya tadi, mari kita simpulkan secara keseluruhan. Yang pertama, pengeluaran bensin sebesar Rp120.000. Yang kedua adalah penginapan sebesar Rp323.438. Yang ketiga yaitu dari transportasi, di mana sekali jalan itu saya mengeluarkan Rp175.500. Dikali 2 untuk pulang pergi yaitu sebesar Rp351.000. Yang keempat tentang destinasi, dengan total keseluruhan di hari pertama sampai dengan hari terakhir yang saya keluarkan adalah Rp360.000. Yang kelima tentang makanan, dan total keseluruhan yang sudah saya keluarkan adalah Rp213.000. Dan yang terakhir dari topik tentang oleh-oleh sebesar Rp150.000. Jadi total keseluruhan dari Jogja sampai kembali lagi ke Jogja yaitu sebesar Rp1.517.438. Dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah pengeluaran tersebut masih bisa diminimalisir lagi loh. Di sini memang saya agak boros di makan dan juga oleh-oleh. Selain itu, kita juga bisa mengurangi sebesar Rp162.000 kalau kita tidak membawa motor sendiri. Dan sebenarnya masih bisa dipres lagi untuk beberapa anggaran ataupun pengeluaran dari beberapa tema yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Jadi kalau dirasa itu masih terlalu besar, tenang aja teman-teman. Kalian bisa kok press atau minimalisir lagi pengeluaran yang sekiranya menurut teman-teman tidak terlalu penting. Ini juga berpengaruh pada hari yang teman-teman tentukan untuk singgah atau berkunjung di Karimun Jawa. Dan itu tadi adalah biaya dan sedikit bayangan tentang yang saya lakukan di Karimun Jawa selama 4 hari 3 malam.
Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya tentang Karimun Jawa. Semoga teman-teman suka ya dengan video ini. Dan sampai jumpa lagi.